כאשר מלך בטרם כל. Shalom, jumpa lagi dengan saya Yohanan Eliyahu dalam Torah untuk Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Lag BaOmer. Apa itu Lag BaOmer? Ya, Lag BaOmer terdiri dari dua kata, Lag dan Omer. Lag terdiri dari dua huruf Ibrani, yaitu Lamed dan Gimel, ya. Lamed memiliki gematrianya 30 dan Gimel nilai gematrianya adalah 3. Jadi Lag itu gematrianya adalah 30 tambah 3 sama dengan 33. 33 Omer. Artinya apa? Lag BaOmer adalah hari ke-33 di mana bangsa Israel itu diperintahkan Hashem untuk menghitung Omer. Jadi sejak setelah Pesak, ya, bangsa Israel diperintahkan menghitung Omer 7 kali 7, 49 hari. Hari ke-50-nya adalah hari raya Shavuot. Nah, hari ke-33 pada saat menghitung Omer, itulah yang disebut dengan Lag BaOmer. Kenapa Lag BaOmer ini begitu spesial, ya, bagi bangsa Yahudi? Yang pertama adalah alasannya bangsa Yahudi merayakan Lag BaOmer adalah pada zaman Talmudik, ya, di era Rabbi Akiva itu terjadi epidemi wabah penyakit yang menyebabkan kematian 24.000 murid Rabbi Akiva. Nah, pada hari Lag BaOmer lah wabah itu berhenti, ya, sehingga ini dirayakan sebagai sesuatu yang sangat khusus, yaitu berhentinya wabah. Nah, kenapa wabah ini muncul? Karena pada waktu itu, ya, di antara murid-murid Rabbi Akiva itu tidak lagi saling menghormati satu sama lain. Ini menarik, ya. Kita tahu bahwa Rabbi Akiva adalah Rabbi yang sangat besar bagi bangsa Yahudi, dan Rabbi Akiva pernah mendeskripsikan dalam Vayikra 19 ayat 18 atau Imamat 19 ayat 18 untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri sebagai prinsip yang fundamental di dalam Torah. Itu ada di Yerusalem Talmud di Nedarim 9 ayat 4. Tapi bagaimana mungkin murid-muridnya itu malah bersikap tidak menghormati sesamanya? Ya, kita tahu bahwa ini membuat Hashem marah sehingga terjadilah epidemi yang menyebabkan 24.000 murid-murid Rabbi Akiva ini meninggal, ya. Nah, dari 24.000 murid-muridnya ada 5 orang murid yang selamat dari epidemi ini. Salah satunya adalah Rabbi Simon Bar Yochai yang hari kematiannya itu dirayakan tepat pada saat Lag BaOmer. Nah, saya akan bahas kenapa murid-murid Rabbi Akiva tidak bisa saling menghormati satu sama lain, padahal gurunya Rabbi Akiva mengajarkan bahwa untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, sesuai dengan Vayikra 19 ayat 18 tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, kita tahu bahwa setiap orang itu unik dalam proses kehidupannya, pertumbuhannya, ya. Dan seringkali seorang yang sudah belajar begitu banyak, ya, tingkat intelektualnya tinggi, itu melupakan esensi yang paling pokok, ya, esensi yang mendasar dalam kehidupan komunitas, ya, yaitu untuk mengasihi. Lebih cenderung ketika tingkat intelektual, tingkat pengetahuan meningkat, maka kecenderungannya adalah untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ketika semuanya saling mempengaruhi, muncullah untuk tidak menghormati satu sama lain,
semua orang ingin menunjukkan kepandaiannya, dan itulah yang terjadi di tengah murid-murid Rabbi Akifah, sehingga akhirnya terjadilah wabah penyakit ini. Nah, itu alasan pertama kita merayakan Lag BaOmer. Yang kedua adalah Lag BaOmer ini dirayakan sebagai untuk memperingati yasetnya Rabbi Shimon Bar Yochai, seorang rabi yang besar, ya. Dia murid Rabbi Akifah. Setelah Rabbi Akifah meninggal, pemerintah Romawi ingin menangkap Rabbi Shimon Bar Yochai karena Rabbi Shimon Bar Yochai menentang kebijakan atau pendudukan Romawi di tanah Yudea. Nah, Rabbi Akifah itu melarikan diri ke Pekiin, kemudian dia bersembunyi di sana, dan dalam persembunyiannya selama 12 tahun di sebuah gua di Pekiin, dia diajar langsung oleh Eliyahu Hanabi atau Nabi Elia tentang rahasia Torah, tentang penimiyut Torah, inner Torah gitu ya, spiritual Torah, dan pengajaran yang luar biasa ini akhirnya dibukukan, ya, oleh Rabbi Shimon Bar Yochai dan murid-muridnya menjadi satu kitab yang namanya Kitab Zohar. Kitab Zohar ini begitu luar biasa, membuka rahasia semesta, membuka begitu banyak rahasia di dalam Torah, dan ini sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Yahudi sejak saat itu, sehingga Rabbi Shimon Bar Yochai itu merupakan atau dihormati sebagai rabi yang sangat besar bagi orang Israel, ya, orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi percaya bahwa Rabbi Shimon Bar Yochai itu adalah reinkarnasinya dari Nabi Musa atau Moshe Rabbeinu, ya, seorang yang sangat besar. Dan Rabbi Shimon Bar Yochai di hari menjelang kematiannya, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak berduka di hari kematiannya. Hari kematiannya dirayakan dengan sukacita, sehingga ini menjadi sangat unik. Biasanya orang ketika ada yang meninggal, suasananya berkabung, tapi justru pada Lag BaOmer itu seluruh orang Yahudi mereka berziarah ke Meron, ke makamnya Rabbi Shimon Bar Yochai. Mereka melompat, menari bersama-sama, lalu menyalakan api unggun, ya. Api unggun ini lambang dari Esa Torah, yaitu api Torah yang merupakan pengajaran dari Rabbi Shimon Bar Yochai. Jadi mereka bersuka cita. Padahal sebenarnya masa menghitung Omer itu adalah masa semi berkabung. Tapi khusus di hari ke-33 dari menghitung Omer itu harus dirayakan dengan sukacita. Inilah yang disebut dengan Lag BaOmer, ya. Biarlah Lag BaOmer ini menjadi peringatan buat kita untuk saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Biarlah pengajaran Torah yang luar biasa itu juga boleh kita jadikan acuan, jadi pelita, menjadi terang bagi jalan kita. Ya, demikian singkat dari Lag BaOmer. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kiranya Hashem memberkati. Lehis Traut. בטרם כל יציר נברא ויתנסה בחפצו כל